Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Azizah, kelas 10B SMA Negeri 1 Cisalak. Di video kali ini, saya akan membacakan satu cerita tentang perubahan lingkungan yang telah saya buat sebagai pemenuhan tugas biologi. Ada sebuah desa yang terletak di pinggir sungai. Suasana desa tersebut masih terasa sangat asri. Dengan banyaknya tumbuhan, bersihnya lingkungan, dan aliran air sungai, membuat desa itu masih terasa sangat asri. Udara di desa itu juga masih terasa sangat segar karena di sana belum ada polusi. Hewan, tumbuhan, dan manusia hidup damai berdampingan. Warga di desa tersebut memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti air sungai yang jernih, mereka manfaatkan untuk mandi, minum, dan lain sebagainya. Warga di sana juga tidak lupa untuk merawat dan menjaga sumber daya alam dan lingkungannya. Tetapi keindahan dan kedamaian di desa itu tidak berlangsung lama, karena diberitakan bahwa sebagian lahan persawahan-persawahan di desa tersebut akan dimusnahkan dan diganti dengan pabrik-pabrik dan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Makhluk hidup yang ada di desa itu sangat sedih mendengar hal ini. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Hutan dengan pohon yang lebat itu kini sudah menjadi gundul. Hamparan-hamparan sawah itu kini sudah dimusnahkan. Aliran sungai yang awalnya bersih kini telah terkotori oleh limbah industri. Udara di desa tersebut yang awalnya segar, kini telah tercemari oleh polusi. Pekerja-pekerja konstruksi itu juga membuang sampah sembarangan dan tidak peduli pada lingkungan. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang besar yang akan berlanjut pada perubahan lingkungan. Apa sih perubahan lingkungan? Lalu, apa penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya? Perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada segala faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Contohnya pada hewan, tumbuhan, manusia, air, udara, tanah, dan lain sebagainya. Ada pula yang mengartikan bahwa perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan yang dikarenakan faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam dan faktor manusia tersebut adalah penyebab perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dari faktor alam dikarenakan kegiatan alam atau peristiwa alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan yang menyebabkan perubahan lingkungan. Contohnya seperti banjir bandang, gempa bumi, ataupun tsunami. Lalu, perubahan lingkungan dari faktor manusia dikarenakan oleh segala jenis kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Contohnya, pembuangan limbah rumah tangga pada sungai yang menyebabkan tercemarnya air sungai. Lalu, bagaimana cara kita untuk menangani masalah-masalah tersebut? Cara menangani perubahan lingkungan diantaranya yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak melakukan penebangan liar. Yang ketiga, membersihkan aliran sungai. Dan yang keempat, melakukan reboisasi. Dan akhirnya, para warga di sana melakukan aktivitas untuk menanggulangi perubahan lingkungan tersebut. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap saya dapat benar-benar memahami materi yang telah saya pilih ini. Dan yang terakhir, tentang bentala. Bentala, karya Tuhan yang sempurna, harus dijaga oleh makhluk bernyawa.
bentala surga bagi yang hidup di dunia. Bentala akan berubah mengikuti tingkah laku yang bernyawa. Apabila kita merusak, maka akan ada dampak. Bukan berarti bentala jahat, tapi memang kehendak atau tangan manusia berbuat. Dan apabila kita merawat, maka akan bermanfaat, karena bentala benar baik, diiringi laku baik makhluk bernyawa. Kita harus bersyukur atas karya Tuhan satu ini, karena bentala bukan hanya hidup, tapi juga memberi kehidupan.